saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, happy weekend, selamat hari Sabtu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan bergabung dalam Bible study kita. Penting sekali untuk kita bisa mengenal diri kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan dalam hubungannya dengan kejiwaan kita, apalagi sebagai pemimpin ya. Nah, saya berdoa semua pengajaran dari Maret 2020, goal kita untuk menjadi seperti kualitas daripada putra-putranya Allah sendiri yang namanya Bani Isakar, yang bisa mendengar suara Tuhan, tahu mesti ngapain, kapan disampaikannya, dan tahu mesti berbuat apa. Nah, itu kita butuh sekali kalau kita mau setelah pandemi ini, kita gereja Tuhan menjadi servant leaders, menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan karakter Kristus dan pribadi Kristus. Basically Isakar memberikan kepribadian Yesus kepada kita semua. Dan suku ini kecil sekali jumlahnya, tapi melahirkan pemimpin dan yang memimpin seluruh 11 suku lainnya. Nah, tapi along the way ada yang gak benar. Semuanya murtad, meninggalkan Tuhan yang hidup dan menyembah Tuhan yang tidak hidup. Yang sudah diwanti-wanti di kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, dilakukan juga. Well, kita pakai pelajaran apa yang terjadi di Perjanjian Lama sesuai Roma 15 ayat 4, 1 Korintus 10 ayat 10, 11, bahwa semua itu terjadi untuk pembelajaran kita. So, kegagalan mereka adalah kegagalan mengeluarkan Mesir dari batin mereka. So, the problem is the inner being. Itu ya yang saya hari Kamis sore sampai nyanyi itu jero-jero banget itu tuh ya. Tapi bukan jeroan saudara ya. So saya mau mengajak Anda semua bisa mengikuti seluruh serial Bible Study ini, which is actually satu tema, yaitu spiritual journey, yang tidak lain adalah pemuritan. Tapi bukan pemuritan teori yang masuk kelas, tapi masuk ke kelasnya. Berada bersama Yesus setiap hari. Karena hanya Dia yang bisa muridin kita supaya karakternya Dia ada di kita. Okay? Supaya ada spiritual transformation di luar kita. Kalau hatinya diperbaharui, pikiran pasti diperbaharui. Because as a man thinketh, so is he. Gitu ya. So Pak Waluyo senang sekali. Salam sama istri yang terkasih. Hubungan kita dari Manokwari loh ya. Pengalaman perjumpaan Roh Kudus dengan Pak Waluyo melalui pemberitaan firman Tuhan melalui saya di Manokwari. Walaupun terpencil jauh di Indonesia Timur, tapi tidak terlalu jauh buat surga mengunjungi Pak Waluyo dan istri. Shalom, shalom, shalom. Senang sekali bisa berhasil menerobos Facebook application juga ya. And saya bersyukur untuk Ibu Livong, jiwa baru, baby yang baru sedang haus dengan susu yang rohani dan murni. Ibu Livong bisa baca 1 Petrus 2. Untuk kehidupan Ibu Livong jadi tahu perjalanannya digandeng Tuhan, diasuh sama Allah Bapa kita dan Ibu. Nah ya saya 49 berkata, aku juga seperti Ibu loh. Gak bisa lupa dengan anak yang dia susui. Nah ya. So kenali diri Anda di 1 Petrus 2. Apa yang lagi dikerjakan dalam persekutuan hubungan baru dengan Allah kita. Thank you Ibu Livong. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih pada semua anak-anak rohani kami yang melayani semua teman-teman kami dari Cirebon, dari Jakarta, dari Papua, Jayapura, Joanne, thank you so much. Ibu Jane, Karel, thank you so much untuk komennya. Bikin hati kami semua di sini dengan tim BTS-nya jadi hangat, Jadi kayak mereka kerja keras bangun pagi mesti buru-buru gitu untuk live itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi komen ini bukan buat saya saja.
yang menggairahkan saya bahwa it's worth it, untuk memberikan pekerjaan Tuhan di dalam batin kita, tapi juga bagi tim BTS kami, karena mereka juga membaca komentar Anda semua. Thank you Bu Jane, thank you Pak Richard, dan semua keluarga dari Banyuwangi. Juga join Carol Tangku, perkataan Anda kami siap belajar, sama juga dengan Ibu Jane dari Banyuwangi, really bless me. Thank you Eko, Anda juga siap mau dimuridkan, yes, thank you. And thank you juga Ibu Maya yang juga turut merayakan ulang tahun mami saya kemarin. Halo Pak Antos, bagaimana Russia, bagaimana hati Anda di Rusia dengan Tuhan? Okay. And Yansen Gosali, hello Yansen, tenang sekali kau menyapa hari ini, sangat menyemarakkan hubungan kita dan suasana kita di sini, And Ingewati, Jenny, Elmoti, Aaron, thank you Saris Alsuts all the way dari California, jam 3 pagi, Henny, Kayla. I think you still having a jet lag kali juga ya. Jadi dan kamu bagus sekali, nggak menyanyiakan, nggak bisa tidurnya itu dengan hal-hal yang aneh-aneh, tapi attending to hear the word of God. Thank you so much. Thank you Ibu Ibu Yuliana Mose. Shalom, salam kenal. Tadi ada nama juga yang saya belum kenal ya. Ibu Acin Anggo. Terima kasih banyak. And Ibu Retno Windra Ayu. Terima kasih Reza Saputra Mododahi. Thank you so much for joining. Hi Margaret Joyce, thank you dari Jepang ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Saya mau segera mulai berdoa ya, karena apa yang diajarkan hari Kamis terpotong, tidak bisa kelar. And I really would like to, kita sudah persiapkan PowerPoint untuk yang bagaimana menemukan jati dirimu yang sejati, yang bikin Anda serupa Kristus. Oke, Lely and Irene, thank you for serving. Hai Ibu Feni and Ernie Wijaya, semuanya jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, untuk berdiam diri, untuk mendengar firman Allah. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami mau duduk tenang di hati kami, di hadirat-Mu. Seperti Daud berkata, lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Membuat kami bisa, seperti Mazmur 27 di ayat terakhir berkata, nantikanlah Tuhan. Berharap terus pada Tuhan. Kami minta tolong Roh Kudus, supaya semua sifat-sifat manusia lama kami yang bikin kami gak mau sabar, mau menyelesaikan dan beresin semua masalah yang masih terkatung-katung sendiri. Buat kami mau bisa dengan kasih karunia-Mu bertahan untuk menanti Tuhan. Membangun otot emosi kami. Supaya di hari weekend ini menuju hari Sabat bagi jemaat-Mu, baik di seluruh Indonesia maupun di Australia maupun di Switzerland maupun di Hong Kong maupun di Australia, kami berdoa, maupun di Jepang, mereka bisa tenang karena seluruh bumi dan segala isinya itu miliknya Tuhan, dan mata Allah melayang-layang mencari orang yang hatinya setia duduk di kakinya untuk mendengar Dia. Roh Kudus, berhembuslah pada kami dan bicara pada kami. Satu perkataan-Mu merubah seluruh hidup kami, seperti yang Kau rancangkan dari originalnya. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami berikan padamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya senang sekali untuk gairah Anda. Saya mau kembali untuk mereview dari hari Kamis dari Amsal 4 ayat 23. Yes, thank you Eko udah tuliskan liriknya. Kamu wong Solo ya, kamu hafal sih ya. Nanti juga tulisin yang bahasa Inggrisnya ya. Amsal 4 ayat 23 saya kutip dari The Passion Translation Bible. So above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. My, this is powerful. Jaga, waspadailah, yang cocok ya. Sebetulnya katanya guard itu waspadailah. Segala kesukaan-kesukaan, kesayangan-kesayangan yang ada di hatimu. Mungkin ini diwarisin dari nenek moyang kita. Oke.
Karena kesayangan yang apa yang kita suka dan sayang-sayang itu mempengaruhi keberadaan kita. So, kalau Anda nggak mau pribadimu, the being, kita ini human being ya, bukan human doing. Kalau human doing, kita nggak usah komunikasi. Kita nggak bisa kawin juga. Karena kalau mau kawin perlu komunikasi dengan partner hidupmu. Dari menikah sampai hari pernikahan, Anda kan juga communicate. Yes, I do. Saya mau menikahi Anda, kan dikomunikasikan. Nah, kepribadian Anda itu kelihatan waktu Anda berbicara. How you speak, bagaimana kau utarakan isi hatimu, perasaanmu, pendapatmu, logikmu, okay? Semua ini is who you are. Nah, kita nggak bisa melakukan kerja apapun if who we are tidak bisa harmonisasi dengan orang lain. Dan ingat, kita semua ini lahir dari orang juga namanya mami dan papi kita. Mereka juga being. So, fokus di being. Ini basically Salomo, raja yang berhikmat. Saya setuju dia berhikmat. Karena hanya orang yang di 1 Raja-Raja 11 dijelaskan yang telah menyimpang 180 derajat hidupnya ya dari nasihat bapaknya di Amsal 4. Dia tuh mempunyai 700 istri. Satu aja sempoyongan kok ya, kok 700. Tapi mungkin 700 gak sempoyongan karena bisa tinggalin aja yang satu, tinggalin aja yang satu. Lupa ditinggalin semua sampai 700 saudara-saudara. Database-nya gede ya untuk keluarganya si Salomo ini. Dari kaum bangsawan, 700 kaum bangsawan perempuan dikawini Salomo. Dan 300 gundik loh. Ya mungkin yang gundik buat menghibur lara dia kali ya. Kalau si istri bisa bikin stres, kalau gundik nggak ada ikatan soalnya ya. Shaking up, you know. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, yang ini yang perlu kamu highlight. Istri-istri yang 700 kaum bangsawan, maksudnya kan terdidik intelek dong nih. Ya, ada maksudnya dong ditulis kata bangsawan. Kan berarti kan bukan kelas rendahnya miskin papa yang nggak bisa ke sekolah, nggak mampu kirim anak ke kuliah, nggak mungkin. Ini highly educated. And kalau mereka sebagai raja-raja, of course mereka udah dilatih di sekolah. Kalau dulu yang paling terkenal tuh sekolah yang namanya ada di Switzerland adalah biasanya orang-orang dari kerajaan yang dikirim ke situ anak-anaknya. Namanya finishing school. Bagaimana membak diri, bagaimana menaruh postur badan, bagaimana kalau di depan umum, foto bagaimana, jabatan tangan boleh apa tidak. Oh, that's finishing school is very expensive. Nah ini kaum bangsawan yang sekolah ke situ, nah, uang sekolahnya mahal sekali. Ini beda sama perhotelan. Dan dikatakan the powerful wife, orang-orang wanita, istri yang powerful ini, justru mereka yang menjauhkan hati si Raja Salomo, keturunan tunggal dari ayahnya Daud yang dibimbing papa mama bertobat. Anda baca ya, Lemuel di Amsal 31, dididik mama bertobat, dididik papa bertobat, Mazmur 51, Anda tahu, tapi jatuhnya di arena yang sama ayahnya. Ayahnya juga, hanya karena mereka tercatat di Alkitab banyak istrinya dan gundik, nggak berarti Tuhan setujui loh. Anda mesti ngerti, saya bagikan di kehidupannya Raja Hizkia yang sudah ditentukan Allah, sudah selesai waktumu di bumi. So dia kirim Nabi Yesaya 38 ya, dan kitab Raja-Raja. Dan Allah berkata melalui Nabi Yesaya, persiapkan rumah tanggamu. Okay, because you need to go back, you need enough for you di bumi, kamu pulang ke rumah Bapak. Dia nggak mau naik banding dengan semua ketaatan yang dia lakukan. Dan Tuhan jawab, Yesaya balik lagi ke rumahnya Hizkia dengan tanda ajaib. Kemudian ditambahin 15 tahun. Guess what? 15 tahun muncul lagi anak berikutnya, namanya Manasye. 100% ini oknum satu yang bawa umat Israel sampai dibuang ke Babel. Dan kenapa ke Babel, dibuangnya ke Persia, semua dijelasin di riwayat orang Israel yang ada di kitab Ulangan. Jelas. Anda kalau nggak dekat sama Tuhan, bacanya kitab 5 kitab Taurat itu ngantuk. Tapi kalau Anda melakukan pertumbuhan pemuritan langsung oleh Yesus melalui day by day,
daily office supaya Anda mengalami penyembuhan, kesadaran emosi yang gak sehat, kemudian minta disehatkan, makanya Anda jaga hubungan dengan Tuhan, so Tuhan punya akses full dalam jiwamu, sehingga emosimu disembuhkan dari hari ke hari, glory ke glory, dan you will understand, Anda akan miris seperti Tuhan hatinya. Kok nggak ngerti ya? Ya kalau hati kita jauh dari Tuhan, baca Taurat ya jauh juga dong. Kayaknya kejam banget Tuhan, bunuh-bunuh orang. Kok plan, kok ngizinin poligami. Apa ini Tuhan? No. Anda mesti kenal hati Allah kita, hati Bapa. Father's heart. Kalau anaknya ngerong terus. Ngalah, itu namanya permissible will, kehendak manusia yang menjadi kehendak Allah tapi atas seizin Allah. Contoh kayak Saul. Apakah Saul jadi raja pertama Israel kehendak Allah? Atau tidak? Kan Allah yang mau jadi rajanya. Itu 1 Samuel 17 itu pahit loh saudara buat Tuhan loh. Ya 1 Samuel 10 sampai 17 pahit buat Tuhan. Kenapa? Ya belak-belakan rakyatnya menolak dia jadi raja. So, kalau Anda berkata bahwa Tuhan gak mengerti Anda kepahitan ditolak. Hey, Bapak kita ditolak sama orang Israel. Yesus pun, dia Yohanes 1. Dia datang ke saudaranya menolak dia. So, kerajaan surga itu familiar kalau berhubungan dengan manusia di bumi. Sifat tolak menolak, rejection, reject gitu ya. Kayak pabrik-pabrik itu, toko-toko factory outlet di Bandung itu banyak. Amerika juga banyak factory outlet. Isinya apa? Barang reject kan. Well, tetapi Allah kita bukan pemilik pabrik, dia gembala yang baik. Makanya Daud di Mazmur 23 berkata, Lord, you are our great shepherd. Kenapa? Karena Daud berkata, aku ini domba. Domba itu makhluk paling bodoh. Nomor 1 BODO-nya dulu ya, kita terima dulu. Yang kedua gak berdaya. Yang ketiga ya ada untungnya ya gak cerewet gitu loh. Kerjanya cuma makan terus gak kemana-mana. Tapi suka kalau udah kenyang tuh kalau gak ditidurin tuh suka jalan-jalan sendiri. Nah, kebanyakan domba-domba itu juga bummer lamb. Domba malang karena ditolak sama mamanya sendiri. Karena mamanya gak ngerti bagaimana merawat. Jadi butuh Allah merawat kita. So hari ini make sure hati Anda seorang domba yang mau dirawat oleh gembalanya. Okay? Lihat. Bagaimana domba yang bodoh udah ngalami Tuhan luar biasa. Karena kan doanya si Salomo kan gila ya. Aku ini masih muda. Bapakku udah mati. Aku gak ngerti bagaimana jadi raja. Ya betul. Dia jujur. Dan dia berkata. Ditanya sama Allah. Pertanyaan $1 million saya bilang. What do you want? Berikan hati yang berhikmat. Supaya aku bisa memimpin dombamu nih loh. Ini kan jemaatmu bukan jemaatku. Aku gak tahu. Memutuskan hukuman atas mereka tuh ngampuni kayak melepaskan kayak hukum. Aku gak ngerti. Ini milikmu. Jadi kau yang mesti ajarin aku. Langsung dikasih case study kan. Ibu yang rebutan anak. Nah kok dari orang yang paling berhikmat. Makanya dibikin kayanya gak keruan. Bisa kawin 700 kali loh. Dan piara gunik 300. Dan semua 700 istrinya menarik dia jauh dari Tuhan. Nah Amsal ini ditulis sama Salomo setelah dia bertobat. Tobatannya kan ada di Pengkhotbah 12. Last minute just escape repentance. Nah jadi kalau saya pakai Amsal, listen carefully. Makanya si Salomo dan Daud berkata, kitab Mazmur, Yesaya 11, ya kesukaanku takut akan Allah. Karena awal dari hikmat is the fear of God. Kalau takut orang timbul, langsung Anda jadi liar. Ini katanya anak terhilang, anak bungsu terhilang sama kakak sulung. Dua-duanya terhilang. Terhilang jauh dari hubungan dengan bapaknya. Padahal serumah loh yang sulung. Itu lebih parah gitu. Aktif di gereja, setia melayani, nggak ada hubungan sama Allahnya. He's just as problematic as the lost prodigal son. Which one are we? Nah ini yang kita perlu guard your heart with all diligence. Okay? Karena kalau affection, jadi kita lihat Salomo itu affectionnya apa? Kenikmatan melalui hubungan dengan lawan jenis. Okay? Highly, nggak tahu ya apa dia hiperseks atau apa ya dia orangnya. Kayak kepuasannya itu dengan wanita cantik, dengan nafsu birahi tak terkontrol. And dia jujur dan dia mau terbuka. He's vulnerable. Nah ini Amsal ini ditulis buat kita.
dengan Song of Solomon, kitab Kidung, Anda mesti ngerti itu bukan kitab mengenai nasihat perkawinan. It's about the nafsu-nafsu dari Salomo dan hati yang mencintai murni dari Tuhan. So eros versus agape. Nah, that's what you need to learn dari Kidung Agung itu. It's not about sexuality. Nah, kalau kan si Paulus ngomong, bagi orang yang hatinya kudus ya semuanya kudus. Hati orang yang najis ya semuanya najis ya. Anda baca Alkitab dari hatimu yang lagi najis apalagi kudus. Itu effect bagaimana the whole being dalam membaca kitab sucinya Tuhan. Ingat namanya kitab suci loh. Jadi kotor gara-gara kotorannya manusia kan. So pay attention to the welfare of your innermost being. Jadi dari semua yang perlu diperhatikan oleh kita bukan fluktuasi harga saham di pasar. Bukan mengenai kondisi utang Indonesia tambah gede apa enggak. Okay? Bukan mengenai Pak Jokowi baik apa jahat. Now guard your own heart. Pak Jokowi guard his own heart. Gerejanya Tuhan. Nah ini kan buat gereja. Kita kan gak usah ganggu-ganggu orang lain dong. Berapa persen sih yang sudah ikut Yesus di Indonesia? Guard your heart. Kalau segitu aja ada the remnant. Tuhan ngomong di Alkitab. God is looking for a remnant. And dia siapkan sisa-sisa umat Israel. Yang lututnya gak pernah menyembah Baal. Itu remnant aja nyelamatin kok. Karena membawa sistem kerajaan surga ke bumi. Tentu sistem kerajaan surga lebih powerful pengaruhnya daripada sistem kerajaan setan. Okay? Jangan suka kecanduan sosmed, hati-hati loh. Beritanya is about failure of man, kegagalan manusia. Manusia udah gagal, false self, digagalin satu sama lain. Jegal-jegalannya luka. Tapi Yesus melalui Anda dan saya adalah pintu. Di mana domba-domba terhilangnya Yesus bisa mengalami kesembuhan batin. So yang salah tidak dipakai. Jati diri yang sesungguhnya akan dikembangkan dan ditemui. Dan di-celebrate untuk memuliakan nama Tuhan. Is that kita klien kita? Yeah. So pay attention to the welfare of your innermost being, not just finance. Beri perhatian kepada kesejahteraan dari manusia batinmu. Karena dari dalam itu bisa keluar fountain, wells, pakai wellspring of life, sumur kehidupan, which is Jesus. Setiap kali Alkitab ngomong mengenai wellspring of life, stream, di Mazmur 46 ada sungai mengalir di kota itu. That's the presence of God. Yakobus berkata nggak bisa dong dari satu sumur keluar air pahit sama air manis, nggak bisa dong. So kalau kita lahir baru ya maksudnya dari sumur hidup yang Tuhan taruh di hati kita ya air hidup. So di NIV berkata above all else, di atas segalanya jaga hatimu. Karena dari semuanya itu cuman hati kita loh keluar. Who we are actually. Who are you? Nah untuk Anda bisa mengenal who you are, kita mesti lihat ke Ulangan pasal 27 yang kita udah bagikan kemarin. Ya, saya tulis di sini bahwa kita ini bukan manusia rohani, absolutely non-spiritual. Kalau kita nggak mengerti berdiam di hadapan Tuhan. How can you be spiritual kalau Anda nggak pernah komunikasi sama yang memiliki roh yang ada di Anda? Allah Bapa Yesus ada di surga, nyawanya ada di perut Anda. Yohanes 7 ayat 38. Dari dalam perut Anda keluar, dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ayat 39 ngomongkan itu. Waktu itu Yesus ngomong di perayaan, puncak perayaan Paskah. Dia kan belum mati, jadi Roh Kudus belum dicurahkan. Yang terjadinya di zamannya kita, terjadinya di Kisah Rasul 2 di hari Pentakosta. Dia curahkan Roh Kudusnya sesuai nubuatnya Allah melalui Nabi Yoel. Pada hari terakhir, laki-laki perempuan teruna, hambaku yang laki maupun yang perempuan, orang-orang tua, anak kecil akan terima Roh Kudus. Unlimited. Mereka akan serupa Yesus, unlimited, asal udah lahir baru. Terima hati baru dan roh baru. Nah itu nyawanya Allah. Allah cuma ada fisik di sorga. Okay? So, berbicaralah Musa di Ulangan 27 ayat 9-10 dan imam-imam orang Lewi. Ini orang yang menjadi dari 12 suku yang disulungkan menjadi buah sul milik pusaka Allah oleh orang Lewi. Kepada seluruh Israel ini dikorbankan, ini suku paling keras sebetulnya ya. Dan Musa berkata bersama orang Lewi, diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu.
Dibilang, do you know, kamu ini budak-budak keturunan mantan budak, orang gak punya identitas, tersiksa, melarat. Aduh, padahal kamu keturunan Abraham, yang teriak-teriak akhirnya aku dengerin. Hari ini, you be still and listen. Berdiam dan dengar di hatimu, camkan itu di telinga hatimu. Karena today the Lord make you His people, umat kesayangannya. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kita udah belajar di sepanjang 2020 dan 2021 ini that to listen, itu David, somebody I forgot the name, ya. To listen itu sama dengan to love. Pastor Evelyn mengajarkan di hari Minggu bahwa to listen means to obey. Mendengar artinya mentaati. Tapi saya kasih tahu pada Anda semua, you cannot listen and obey unless you love God. Yohanes 14 ayat 15. Jika kau mengasihi aku, kau pegang perintahku. So only people yang mencintai Tuhan mau dengar. Coba kalau Anda lagi bagus frekuensi hatinya satu sama lain, Anda sayang, anything you will listen to the person you love. Anak kecil kan sangat reseptif ke maminya. Karena sayang, karena disayang maminya, dicium-ciumin terus, disusui, nempel terus di dada maminya. Dengar hati denyutan hati jantung maminya. Of course. So, di ulangan 17 Anda baca, dan ulangan 11 Anda ulangi semua satu pasal. Pegang ketetapanku, perintahku. So that you love me. Itu yang Tuhan ngomong. So that you love me. So kalau you love God, you will listen suara Tuhan. Kenapa? Karena di ulangan 4 Allah berkata, aku satu-satunya Allah yang tidak pernah muncul dalam bentuk patung, pohon, batu apapun. I'm the God yang hanya bicara kepada umatnya melalui suara yang didengar tapi tidak ada penampakan. Makanya Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu sudah lihat Allah Bapa. Just listen. Ingat Yesus 100% waktu di bumi hanya mewakilkan Bapaknya. He never mewakilkan dirinya sendiri. Isn't that amazing? Banyak dong. Dia berkata Yohanes 14, kalau kamu gak percaya aku, ya gak apa-apalah. Paling gak percaya pekerjaan yang aku lakukan. Karena pekerjaan yang aku lakukan itu pekerjaan Bapakku yang perintahkan ke aku. Kemudian dia berkata, Yohanes 9 ya, 5 atau 5 ayat 9. Anak dari dirinya sendiri gak bisa melakukan apa-apa kecuali anak melihat bapaknya. 100% dia utusan Allah Bapa. Dia gak pernah ngeklaim, ini pekerjaanku. No. Dia gak bangun jati diri sendiri. Allah Bapa yang bangun. Oke, and Anda bisa lihat di Yohanes 17 doa terakhirnya dia. We are one. Apapun yang kulakukan yang memuliakan namamu, itu sudah terbukti. Dan mereka murid-murid yang kau berikan padaku, mereka tahu kok. Nah, dia gak pernah represent dirinya. Ke orang kaya muda yang lari-lari berlutut di kakinya. Guru yang baik, apa yang mesti kau berbuat untuk memperoleh kerajaan sorga? Dia berkata, kok ngomong aku baik? Siapa yang baik kecuali Allah Bapa? Gak pernah claim, I am somebody. So kita follower of Jesus, just follow him. Tapi butuh Roh Kudus. Nah, Allah Tritunggal itu memperkenalkan dirinya terus menerus, selalu hanya dengan satu ini. Apakah kita pedulikan suaranya? Kenapa kok saya tulis Allah Tritunggal memperkenalkan dia terus menerus? Koda huruf gede. Apakah kita pedulikan suaranya? Karena dia hanya perkenalkan dia melalui suara. Kita hanya bisa dengar suaranya, but cannot see him. Bukti kalau kita pegang ya. Oh dia ngomong sama Musa pakai gempa bumi itu. Guntur, ada api keluar dari gunung Horeb naik ke perut pusarnya surga. Iya. Tapi waktu dia ngomong sama Elia di gunung Horeb di 1 Raja-Raja 19, emangnya dia pakai cara yang sama? Pakai gempa bumi lewat, angin kencang lewat, api turun lewat. Nggak ada Tuhan kan? Dan Tuhan ngomong kepada Elia pakai apa? Angin sepoi basah. Gak bisa dipegang bentuk strukturnya. Fisiknya gak ada. But he can hear God. Nah itu jagonya tuh si Elia. Udah stres, frustasi, depresi, mau bunuh diri. Ini personality A ya. Tipe A nih kayak saya orangnya. Kalau udah kerja tuh nonstop labrak kiri kanan. Gak masa bodoh sama perasaan orang. Betul sampai dia membunuh diri loh. Gak ada konselor. Gak ada psikolog. Gak ada fisiater, gak ada Valium, gak ada Xanax, mate. But there's a God. And dia dikasih makan roti untuk lari 40 hari naik ke gunung. Itu nanjak loh ke gunung loh. Capeknya gak keruan. Tapi dia ada supernatural strength from the bread. Nah ciri-ciri umat kesayangan Tuhan sudah umum.
kenal suara Tuhan. Let's establish this truth. Mari kita teguhkan kebenaran ini, and jangan nawar, and jangan nego, just accept it. Surrender aja deh, berserah. Ulangan 4 ayat 10 sampai 12 saya ambil dari Amplified Version of the Bible, Classic Version, ada 2 Amplified ya. Amplified saja dan Amplified Classic. Saya ambil yang Classic ya. Especially on the day that you stood before the Lord your God in Horeb, the Lord said to me, gather the people together to me, and I will make them hear my words, that they may learn reverently, reverent to respect, honoring, to fear me all the days of their life upon the earth, and that they may teach their children. Bagaimana generasi muda di Indonesia, di gereja-gereja di seluruh Indonesia, tergantung orang tuanya. Saya nggak peduli orang tua milenial, orang tua generasi X, orang tua generasi boomer, generasi tradisional. Kayak mami saya 93 tahun kemarin dirayakan, 4 generasi berfoto sama dia. Mantunya yang jajarin. Istrinya, anaknya anaknya dia, dan cucunya. 4 generasi. Nggak pakai kini nggak pakai dibantu jalannya katanya. Okay? You cannot leave a legacy. Nggak bisa ninggalin warisan keturunan yang takut Tuhan. Kalau orang tua darah langsung tidak mencintai Tuhan. Because you cannot give what you don't have. Jadi jangan percayakan 100% ke gereja. Gerejanya, gembalanya ngidupin. Kemudian bagikan ke jemaatnya yang adalah orang-orang tua tersebut atau calon orang tua. Atau anak-anaknya. So that you bring it home, bawa ke rumah dan praktekkan. Butuh 6 hari loh untuk Anda praktekkan. Dan di tengah-tengah Anda lagi praktekkan, you can ask your pastor. Ya kok ini kejadiannya begini, kok hasilnya begini, nggak apa-apa. That's why kita ada komsel. Okay? Supaya kita bisa ada check and recheck. Learn and unlearn and relearn. Nah, and bawa lagi ke rumah. Goalnya itu di perkawinan kita, di keluarga kita. Okay? Akibatnya kita akan bawa buah-buah di perkumpulan gereja Tuhan, tubuh Kristus. And the tubuh of Christ will be established. Banyak anggota, beda-beda tapi satu tubuh. Jesus is the head. Okay? So you came near and stood at the foot of the mountain, and the mountain burned with fire to the heart of heaven. Kalau Indonesianya pusar surga, kalau bahasa Inggrisnya the heart of heaven, with darkness, cloud, and thick gloom. And the Lord spoke to you out of the midst of fire. You heard the voice of the word, but saw no form. There was only a voice. Ayo coba baca di bahasa Indonesianya, Ulangan 4. Mungkin Anda bisa lihat di layar, Ulangan 4 ayat 12. Nggak ada. Anda jangan cari-cari. Makanya Tuhan tuh benci banget sama penyembahan berhala. Mau itu kayak uang, kayak kado ulang tahun mami saya bilang, ya kenapa mamiku 93 dikasih kadonya menarik, tapi saya ada pertanyaan. You know, ditarik keluar dari kue tartnya cash, you know. Nah, that is the temptation of the world actually, you know. Mami saya sih senang sih, dia pakai dia simpen itu, dikasih buat ke orang tuanya, anaknya, untuk cucuku. Dia bagiin langsung kemarin, dia invest ke generasi berikutnya. Ayat 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Be careful. Kita ini manusia yang biasa punya pegangan, mengendalikan sesuatu dengan pegang uang, pegang mobil, pegang sertifikat tahan rumah, pegang kunci mobil, pegang baju, pegang lemari itu ada bagiannya ya, baju harian, baju tidur, baju olahraga, baju sekolah, baju kuliah, baju baju rapat, baju pesta, baju gaun, baju musim dingin, baju musim hujan. Look at it. Coba kalau satu orang punya lemari komplit semuanya, saya rasa 1 kilometer kamar nggak cukup tuh. Hanya baju, belum sepatu, belum handbag. Nah, Anda pegang semuanya itu. Let go and hear me. Lebih gampang belanja dan nyimpen daripada dengar suara Tuhan. Because it requires you to sit still and be silent before Him. Karena dia hanya bisa berikan hadiratnya.
Nah di ayat berikutnya, ingat ya, Anda mesti, saya dengar dari Pastor If, saya belajar dari banyak istilah-istilah orang kece-kece yang ternyata aku tua juga sih, nggak ngerti gini-ginian. Ingat dari mana kita berasal, sehingga bisa jadi umat pilihannya. Nah kalau bahasa kecenya apa? Kacang jangan lupa kulit. Ya, oke. So, di Ulangan 4 ayat 32 sampai 36, 39 sampai 40 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kekinian. Selidikilah masa lampaumu. Kalau Anda cuma nyanyi selidiki aku. Tadi malam saya punya apa ya, anaknya keponakanku ya, Cicit ya. Saya itu namanya Oma. Oma tante. Dia bilang, ayo kita akan muji Tuhan, kita akan tutup sebelum pulang dengan mengucap syukur. Tahu gak dia nyanyi? Dia pilih lagunya. Oke, semuanya ada, semua baik. Semua baik. Yang kedua, jangan belum kelar dia bilang. Yang kedua, selidiki aku. Dia bilang, ini anak 2-3 tahun, lu tahu apa hatimu? Oke, so kita semua nyanyi, selidiki aku. Itu nyanyi semua satu keluarga. Om, tante, opa suka gak suka, tenang saja. Labrak. Kalau nona kecil sudah memimpin, everybody follow. Tapi saya bagikan Anda mau diselidiki hatinya sama Tuhan. Sampai di masa lampaumu. Karena hati kita, kondisi saat kini adalah produksi dari apa yang kita wariskan dari 4 generasi. Makanya Allah gak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya kamu. Indri Gautama punya Allah. No. Dia Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. So dia Allahnya apa? Kongco saya, makco saya, oma opa, orang tua saya, sampai ke saya. Melalui sekolah, kuliah, melalui tempat kerja, in daily life, friendship, gereja. What make me? Why am I like this now? Nah, selidiki masa lampaumu. Jauh sebelum kamu lahir loh. Wow, sebelum ada malah diselidikinya. Bukan 4 generasi. Mulai dari hari ketika Allah menciptakan manusia di bumi ini. Carilah di seluruh muka bumi. Pernah nggak ada hal sehebat ini terjadi sebelumnya? B. Pernah nggak ada orang yang mendengar tentang kejadian semacam ini? My goodness, Allah itu melankolis ya. 3. C. Pernah nggak ada bangsa yang tetap hidup setelah mendengar suatu ilah berbicara kepada mereka dari api seperti yang kamu alami? Ini Allah yang ngomong melalui Musa loh. Pernahkah ada suatu ilah yang berani mengambil suatu bangsa dari bangsa-bangsa yang ada lalu menjadikan mereka umatnya sendiri? Think. Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu untukmu di Mesir. Daripada overthinking ngurusin hal-hal sepele dari tiap hari. But think like this. Sampai zaman Adam. Kamu lihat sendiri bagaimana Allah dengan kekuatan yang besar mendatangkan bencana dan perang. Mengerjakan keajaiban-keajaiban dan melakukan hal-hal yang dahsyat. Think it back that way. Dan semua itu ditunjukkan Tuhan ayat 35 kepadamu untuk membuktikan bahwa hanya Tuhan itu Allah. To prove to you there's only God who is Lord Kurios in the whole wide world. Your God yang bikin satu bangsa ini. Dan tidak ada Allah lain. Dari langit ia memperdengarkan suaranya kepadamu untuk mengajar kamu. Gila ya, gak ada loh Allah kayak begini. Di bumi ini ia telah memperlihatkan kepadamu apinya yang hebat. Dari api itu ia berbicara kepadamu. Anda mau bikin rumah gereja kayak apa kalau Allahnya datangnya pakai api gini, kan kobongan semua sambungan listrik. Betul gak? Kabel gone man, leleh. Betul. Sebab itu sadarilah hari ini. Today, September 25, 2021. Jam 12:30 siang. Sadarilah hari ini dan jangan lupa. Karena kita pelupa, makanya pakai kertas kalau dengerin saya ngajar. Kertas nggak lupa, Anda pelupa. Daud dengan rendah hati aja mengaku kok dia pelupa. Sampai dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinmu. Jangan lupa lo kebaikan Tuhan. Be like David. Dari langit dia memperdengarkan suaranya. Sebab itu ayat 39, sadarilah hari ini. Dan jangan lupa, Tuhan satu-satunya Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain. Makanya kenapa kita mesti khawatir? Ayat 40, taatilah semua hukum yang saya berikan kepadamu hari ini. Saya ini Musa. Maka kamu dan keturunanmu, legasimu akan sejahtera. Dan terus hidup di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu menjadi milikmu untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu sekalian, Anda bisa dikasih semua resources bagaimana mendidik anak yang benar. Tapi kalau Anda nggak ngidupin apa yang Anda ajarkan ke anakmu, akan mental, akan bumerang. It will hurt you even more. Akan menyakiti Anda. So, read Ulangan 4. Beautiful. To remind the parents, Allah tuh nggak ada di depositomu. Allah tuh nggak ada di rekening BCA-mu. Ya, untuk melakukan proyek-proyekmu. Allah adanya di hatimu. Baru dampaknya ke BCA-mu. Atau rekening bank manapun juga yang dimana Anda menabung. Kalau hatimu mendengar Tuhan day by day. So, di dalam perjanjian baru, now that's Old Testament ya, saya mau buktikan bahwa kita nih orang perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Allah, nggak perlu perjanjian lama. Come on, this is the same God, Allah yang sama. Lihat, di perjanjian baru, karakter Allah tidak ngomong melalui patung, melalui lilin, melalui pajangan-pajangan, figura-figura, pohon kayak yang dikeramatin. Hanya melalui suara. So berarti Anda kalau nggak pelatihan mendengar Tuhan, you basically not a Christian. Kamu bukan orang Kristen. Nah, perjanjian baru sama nggak? Let's see. Apakah Allah Tritunggal kita tetap sama dari dulu sekarang selama-lamanya? Anda kalau dengar pendeta khotbah, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku tetap ada. Amin. Ya sekarang hidupin. Nah, perjanjian baru, Yohanes 10 ayat 3 dan 4 dan 27 saya ambil dari TSI, terjemahan sederhana. Supaya sederhana maksudnya dengernya. Lalu penjaga kandang akan membuka pintu baginya. Dan ketika gembala itu memanggil namanya setiap dombanya. Amazing ya. Kalau Anda nonton di YouTube di Scotland, di Australia, di South America, China, bagaimana gembala dari domba ini, mereka menggembalakan puluhan ribu domba loh. Tens of thousands loh. Tapi nggak ada gembala satu sendiri yang ngatur tuh nggak ada. The shepherd punya anjing gembala, anjing Turki namanya. Punya tim, karena si gembala itu mesti memisahkan domba-domba wanita, perempuan maksudnya, yang hamil dari yang tidak hamil. Karena kan apa? Kelahiran babynya aja butuh dibantu. Oke, itu domba perempuan yang hamil namanya bahasa Inggrisnya. You bacanya. EWE. Kalau yang lahir namanya lamb. Kalau udah 1, 2, 3 tahun namanya sheep. Nah, Anda bisa ngerti belajar dari si penggembala. Ketika gembala itu memanggil nama setiap dombanya, dia manggilnya nggak gini loh. Saya nggak bisa bersedia loh. Besuit gitu, enggak. Namanya dipanggil. Nah, domba-domba itu akan mengenal suaranya. Lagi begini langsung. Langsung nengok. Mereka mengenal suaranya dan mengikutinya ketika dia menuntun domba-dombanya dari keluar. Diajak keluar. Dombanya dengar apa? Kenal apanya? Warna jubahnya gembala? Tongkatnya masih sama apa enggak? Janggutnya berapa panjangnya? No. Dan the voice. The voice. Ya. Nanti Bible study ini namanya The Voice. Ayat 4. Ketika dia mengeluarkan domba-domba itu, dia selalu berjalan di depan. Ini domba Israel nih, domba Timur Tengah. Domba-dombanya mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Anda mau ngikuti saya, kenal suara saya. Anda lihat, dengerin aja, dia 2020 sampai sekarang konsisten gak suara saya? Bukan intonasinya aja, maksudnya menyuarakan yang konsisten apa tidak. Ayat 27, mari kita lompat ya, Yohanes 10. Yesus ngomong, domba-dombaku pasti. Di kalau orang Manado tuh, so pasti mendengar suaraku. So pasti. Aku kenal mereka yang so pasti kenal dengar suaranya. Dan mereka selalu mengikut aku. Cocok kalau Yohanes 8 berkata. Ayat 32 sampai 36. You want to read it? Ya kita baca ya. Nah, ini gak ada di PowerPoint nih. Oke. Yohanes 8 ayat 32. Where is it? Come on. Oke. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi dengar firman disampaikan manusia, gembala Anda, under shepherd.
Belum tentu Anda bisa mendengar suara gembala agungmu loh, di dalam suara gembalamu loh. Kalau Anda nggak dengar suara gembalamu di dalam suara gembala manusiamu, Anda nggak bisa tahu kebenaran. Because suara itu membawa feeling. Dari suara kita bisa tahu orang lagi kesel, orang lagi manis, orang lagi sayang-sayang sama kamu, atau lagi dengki, lagi ngamuk, lagi ketakutan. You know all the feeling in the voice. Ayat 33, berikutnya ya, saya lompat ke ayat 34. Karena ayat 33 itu perkataan seorang Farisi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Saya sekenal, kata aku berkata padamu. Power and authority. Dari kuasa bahasanya, kuasa katanya udah tahu kok. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Did you see that? If you're a true servant tuh hanya karena digaji kan, diupah ya. Jadi nggak permanen dong di rumah bapak. Nah, tetapi anak tetap tinggal di rumah bapaknya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu dari apa? Lawannya kemerdekaan apa? Perhambaan dong. Nah di atas tadi ngomong perhambaan apa? Dosa. So kalau kamu jadi anak Allah seperti Yesus modelkan ke Anda dan Anda pengikutnya Yesus, you will be set free dari selalu bereaksi dengan lari ke dosa gitu loh. Ya, dan Anda akan melakukan yang benar. Kamu pun benar-benar merdeka. Kalau bahasa Inggrisnya, whom the Son set free, he's free indeed. Free from what? Freedom from being subjected to sin. Gak perlu lagi diperhamba dosa. You can have the character of a righteous son of God. Karakter daripada anak Allah. If you hear his voice. So saya setuju dengan Bill Gaultier yang berkata seperti ini. Be careful. Had knowledge about the Bible and commitment to serve God are not enough to make us like Jesus if we deny our emotional pain. Anda mesti dengar pengajaran dia. Dia seorang fisiater, suami istri adalah fisiolog. Ya hampir cerai karena suaminya personality A. Dan mereka baru sadar suami istri sebagai psikolog bahwa kejiwaan mental mereka juga gak sehat. Walaupun mereka kerjanya nyahatin mental orang. And today mereka menjadi spiritual director dan menggembalakan jemaat melalui discipleship di bawah gunung es itu, yang bagian dalam. So hanya punya pengetahuan Alkitab dan komitmen sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Mau nginjil kek, mau aktif di gereja kek, terserah. Itu gak cukup saudara-saudara untuk membuat Anda serupa Kristus. You cannot be character-wise. Kalau Anda menyangkali rasa sakit emosi. Karena dalam perkataan suara yang kita dengar itu bisa bikin kita sakit hati, shock, tertolak, anything. All the emotional pain. Jadi waktu kita ngobrol sama orang, kita mesti dengerin emosi kita. Makanya Amsal 4:23 berkata, guard your heart with all diligence. Karena dari dalam affection of your heart, there become your being. Itulah pribadimu. Nah orang kan mengasihi sesama kan pribadi ke pribadi. Nah kalau pribadinya unlovable, gak bisa dicintai. Dan orang yang susah dicintai gak sadar kalau dia tuh susah dicintai. Kalau dia tuh menghindar-menghindar. Now what was wrong? Kita mau ngomong dong, mau ketemu dong. Nah pas diajak ngomong, gak bisa keluar suara orangnya. Hanya air mata yang keluar. So makanya saya ajarin Anda semua. Coba lakukanlah solitude and silence ya. Day by day. Ini penting. Saya nggak tahu Anda telah mengalami kejadian-kejadian drastis apa yang besar dalam hidupmu ini. Kalau di buku dari Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero, ini harus Anda mesti ngulang-ulang ya, bahwa ini di samping Alkitabmu. Journeying through the wall. Journeying through the wall itu artinya seperti ini loh. Wall itu kan lambang tebel, susah sekali dibolongin, dihancurin, kayak tembok Jericho gitu kan. Kalau bukan Tuhan yang runtuhin, siapa yang bisa runtuhin gitu loh. Nah, biasanya butuh waktu lama karena tebelnya gak keruan. So ini kejadian earthquake level. Kejadiannya tuh yang bikin kayak gempa bumi terjadi di hidup Anda. Contohnya kayak Abraham. Gak ada angin, gak ada hujan, lagi tenang-tenang sama keluarganya.
di tanah Ur Kasdim. Tiba-tiba Allah muncul, tinggalkan keluargamu, tinggalkan negerimu, tinggalkan sana saudaramu. Ini earthquake, saudara. That's the first wall. Yang kedua, dia ketemu Allah, dijanjikan tanah baru, dan dia dijanjikan dia jadi bapak segala bangsa. Lah mandul terus, either spiritual infertility dan physical infertility. That's another wall. Kemudian udah dapat anak, disuruh bunuh lagi anaknya. That's another wall. Pokoknya earthquake shaking punya kejadian. Dan lama nunggunya. Kan untuk sampai Ishak lahir kan 25 tahun. Kemudian setelah dia jadi teenager, mungkin 13, 14, 15, disuruh bunuh. Nah, you will experience this. Saya ninggalin 7 perusahaan. Saya pikir orang yang saya sudah cocok jadi pasangan saya tinggalin. Udah ninggalin segala-galanya. Bangun pelayanan ministry, saya tinggalin lagi. Saya bangun gereja Tuhan. Udah bangun gereja Tuhan, pecah laginya. Saya mesti tinggalin lagi kepada penerus saya. There is a lot of shaking in me. Now if I don't guard my heart, kalau saya nggak jaga hati saya dengan pertolongan daripada apa yang Tuhan kerjakan di pasangan suami istri gembala pendiri gereja New Life Church di Queens, New York, I think I will go crazy loh. So Anda butuh datang ke Tuhan tiap hari, day by day, di minggu journeying through the wall, minggu keempat. And you study Abraham, you study David, you study Joseph, Musa. Ini orang-orang ngalami earthquake level of trial. Bukan pencobaan yang kecepit pintu WC, kecepit pintu mobil, kepleset di kamar mandi. No, that's trial. Kalau wall itu 25 years, 12 years, nggak kelar-kelar masalahnya. Nah itu. And di situ Anda mesti belajar yang namanya wait upon the Lord. Kalau Anda nggak ngerti wait upon the Lord, you will not understand. Percayalah pada aku. Yohanes 6 ayat 28-29 dikatakan setelah melakukan mujizat ya, 5 roti 2 ikan. Terus Yesus berkata, kan orang-orang Farisi minta tanda. Kan, kamu ngapain minta tanda? Nggak akan kau kasih tanda, kau generasi jahat. Muridnya bertanya, pekerjaan apa yang kau mesti lakukan? Nah, pekerjaan yang kau mesti lakukan? Dijawab, percayalah kepada anak Allah yang diutus Allah Bapa. Believe and trust. That's the work. How can you believe and trust? You don't even nggak kenal suaranya Tuhan. Padahal Allah cuma ngomongin. Yesus ngomong ke dombanya pakai suara toh yang mesti dikenal. Nggak ada barang yang dipegang-pegang. Kalung salib kayak apa? No need. Kita nggak pakai kalung salib. Saya pakai kayu nih, bunder-bunder. Can you just hold on to the Bible and get to know God? Suaranya ada di buku ini. It's in this book. Okay? Nah. Coba renungkan dan pikirkan. Peter Scarsero ngomong seperti ini. Dia dulu dia belum kenal namanya emotionally unhealthy spirituality. Dia pikir dia udah Yahud. Gila-gilaan kayak saya. Ninggalin perusahaan, ninggalin calon suami, ninggalin segala-galanya demi Tuhan. Oh, come on man. Gak taunya saya ini jago nimbun, marah, dendam, kepahitan, kecewa. Dan saya nyesel karena saya terus-menerus minta Allah ambil semua, angkat semua perasaan buruk ini, angkat aja Tuhan. Jadikan saya serupa dengan Kristus, angkat Tuhan. Really? Tuhan gak mau ngangkat sampai kamu kenali dirimu. Kalau Anda maunya instan, well there's no process of growing up. Kegagalan saya, kata Peter Scarsero, untuk pay attention to God, atau berfokus pada Allah, centering to God, dan pada apa yang sedang terjadi dalam batin saya, sedang terjadi, lingkari. Anda screenshot, print, lingkari, kata sedang terjadi. Dan di mana? Batin, bukan di kepala. Jadi kalau ada orang bilang, aku nggak ngerti apa yang diajarin, apa selalu pusing kepala gue, salah dengar kamu. Kamu nggak kenal suara Tuhan. Kenapa bikin kepala pusing orang dia ngomongnya ke hatimu? Kan Roh Kudus di hati, nggak ada di otak kiri, otak kanan. Dan saya menyebabkan saya kehilangan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia skill, karunia talenta, karunia melayani. Everything's gone because I am not paying attention to my inner being, kepada batin saya. So renungkan dan pikirkan ini saudara-saudara. Ingat loh, nama Tuhan kita adalah Immanuel. Nggak aneh kalau kenal dia sebagai Immanuel. Anda mesti kenalan suaranya. Nggak aneh kalau dia minta begitu.
Dia selalu dengan kasih datangi saya dan berbicara dengan saya. Mencari momen supaya saya alami transformasi. I just was not listening. Coba cek kepada dirimu. Oke, saya terima kasih Anda yang tulis komen di comment box. I am thankful. Tapi Anda boleh tulis kalau Anda udah dengar apa yang dibagikan. Supaya Anda nggak kehilangan momen yang indah. Tapi ya tetap Anda nonton YouTube-nya lagi nanti. Ya, were you listening to you? Nah, jaga hati artinya kita jaga hati kondisi batin kita. Amsal 4:23. Anda disakitin orang ya. Anda dikecewakan, gitu kan ya rasanya. Jelejok rasanya kayak ditusuk pisau, gitu loh. Nah, Anda jangan lihat ke orang itu. Anda jangan fokus ke emosi orang itu. Kok kenapa dia lakukan itu? Why? Why God? Why? Don't worry about it. Guard your heart. Not guard her heart. Atau guard his heart. Guard your heart. Your heart. Notice affection of your heart. Karena itu akan mempengaruhi keberadaanmu sepanjang harinya. Notice it. Karena you are the bishop of your heart. Kamu adalah penatua daripada hatimu sendiri. Focus it. Are you still listening to you and listening to God? Masih dengar gak suara Tuhan? Kalau enggak suara setan ya suara orang marah-marah yang kamu dengerin loh. Nanti Anda traumatis loh. Trauma itu adalah emosi negatif yang gak sehat. Yang Anda abaikan atau Anda deny. Numpuk jadi trauma. Jadi secondary emotion. So apakah Anda pernah mengharapkan bahwa Anda bisa berjumpa dengan Allah melalui perasaan-perasaan seperti kepedihan, depresi, kemarahan? You should. Nah, saya belajar nih kata baru nih, Copernican Revolution began for me, kata Peter Scazzero. And there was no going back, no more. Habis ini gue gak mau balik lagi kayak dulu. The link between emotional and spiritual health, hubungan, koneksi antara kesehatan emosi dan kesehatan kedewasaan rohani. Itu mutlak harus dimengerti. Because that transform my personal journey with Christ. Itu merubah, transformasi itu hanya merubah perjalanan pribadiku dengan Kristus. Because we are follower, ingat saudara-saudara. Dan juga hubungan kita dengan gerejaku, dengan saudara kakak adikku, ipar-iparku, dan keluargaku. Saudara, saya mau tutup siang hari ini dengan mengatakan apa yang tertulis di layar Anda. Yesus memeluk kemanusiaannya. Jadi waktu Anda peduli depresi, kedukaan itu Anda lagi peluk kemanusiaanmu. Peter Scazzero berkata yang bikin saya serupa Allah adalah emosi saya. Allah emosi saya yang merasakan emosinya Allah. Karena Allah juga memiliki dan mengekspresikan emosinya dan bisa dilihat emosinya oleh Samuel, Daud. Yang gak bisa lihat tuh cuma Saul. Saul gak pernah peduli, gak ada ya kitab Mazmur ditulis sama Saul, gak ada. Kitab ratapan pun gak ada. Tuhan ngeratapi Saul ada. So emosi-emosi kita adalah, let me close with this, pemberian Allah. Aduh, saya mesti kutip pakai bahasa Inggris aja ya. Emotion are God's God-given gift. Kado Tuhan termahal, emosi kita. Dosa adalah menyangkali emosi-emosi kita dan berdusta akan adanya perasaan-perasaan itu dalam diri kita. Tapi merasakan adanya emosi-emosi itu bukan dosa. Ini dari istrinya Bill Gaultiere yang ngomong. Ketahuilah dan kenalilah adanya, existnya emosi-emosi negatif dalam diri kita. Nah kalau Anda udah sadar ya serahkanlah ke Tuhan. Sama dong dengan Yesaya 61 ayat 1-3. Right? Tapi melakukan atau berbuat apa yang emosi negatif diktekan, there is a sin. Saya ulangi lagi. Tetapi melakukan dan berbuat apa yang emosi negatif itu dictate is a sin. But when you recognize your emotion, waduh tadi dia ngomong gitu ya, celup loh. Semua sakit yang gak keruan. Now when you recognize, that's very good. Cry. You can cry. Pulang ke rumah atau cari tempat yang solitary, tempat sepi. Cry your own. Cry out, man. All out. And come to God and you say, God, you know my pain. Aku sedih banget loh digini loh. Aku difitnah loh. You know sakitnya kayak apa kan Tuhan. Go to God. Because Allah aja nyatakan sakitnya kepada Samuel. Sampai Samuel semalam gak tidur. Gara-gara si Saul tidak mentaati firman-Nya. That's what you need to do. Namanya ratapan. Learn how to lament. Belajar bagaimana meratap.
Belajar kitab ratapan. Tapi kalau dibiarin, terus ditenden, dikubur di bawah karpet. Anda telan, bahasa Jawanya tuh telan. Wes tahan, sabar. Telan meneh, telan. Nanti kan sakit mah. Okay, you know what? You are sinning. Anda sudah berdosa. So, ikutilah pemazmur yang jujur dengan emosinya. Dan pada waktu Anda berdoa pada Tuhan dengan emosi jujur, Tuhan nyelamatin Anda. Oke? Itu di Mazmur 62 ayat 9 bahasa Indonesia atau Psalm 62 verse 8, my favorite scripture. Aku curahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ialah tempat perlindunganku. Takut nanti keluarga tahu saya teriak-teriak, bodo amat. Yang penting keluarga keluar saya keluar dari kamar, keluargaku nggak akan kena jadi sansaksnya saya. Right? Let's pray. Thank you, Father. Kami berterima kasih hari ini dengan semua tim BTS kami karena internetnya lancar. Praise the Lord. Sehingga suara ini lancar didengar. Izinkanlah kami melatih dirimu to pay attention dengan SS kami. To listen to God. Karena ini detrimental bagi keselamatan jiwa kami. Dan destiny keluarga kami. Terima kasih Bapak, berkati semua domba-dombamu. Kami berikan pujian kehormat hanya bagimu dalam nama Yesus. Amen. Thank you guys. Thank you semua teman-teman yang baru bergabung. Salam. Saya percaya keluarga kami sudah menyambut Anda. Ada nama-nama yang banyak sekali saya belum kenal sebelumnya. Well, thank you so much. Kita ketemu lagi hari Kamis dengan pengajaran How to be your true self. God bless you.